Tahukah kamu? Sebuah penelitian terbaru mengungkap bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi mikroplastik tertinggi di dunia. Mikroplastik adalah partikel kecil plastik yang tak kasat mata, namun bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Menurut penelitian yang dilansir oleh Hai Bunda dan beberapa jurnal ilmiah lainnya, hampir semua orang di Indonesia terpapar mikroplastik. Mereka masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan laut, air minum dalam kemasan, garam, hingga udara yang kita hirup. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran plastik tertinggi di dunia, menghadapi ancaman serius dari limbah plastik yang mencemari lingkungan. Sampah plastik yang berakhir di sungai dan laut terurai menjadi mikroplastik yang akhirnya kembali ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Kondisi ini telah terjadi selama bertahun-tahun, tetapi penelitian baru semakin menegaskan bahwa tingkat konsumsi mikroplastik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya produksi dan penggunaan plastik sekali pakai. Ada beberapa penyebab utama. Penggunaan plastik sekali pakai yang masih tinggi, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dan mencemari laut, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya mikroplastik, regulasi tentang pengurangan plastik yang masih lemah. Mikroplastik bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga berdampak buruk bagi kesehatan kita. Gangguan pencernaan, mikroplastik bisa merusak lapisan usus dan menghambat penyerapan nutrisi. Gangguan hormon, kandungan BPA dan ftalat dalam plastik bisa mengganggu sistem hormonal, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Risiko kanker, zat beracun dalam plastik bisa meningkatkan risiko kanker, terutama pada sistem pencernaan. Merusak sistem imun dan saraf. Mikroplastik yang masuk ke darah bisa menyebabkan peradangan kronis dan gangguan fungsi otak. Tanpa kita sadari, mikroplastik ada di banyak benda yang kita gunakan setiap hari. Teh celup berbahan nilon atau plastik. Saat diseduh dengan air panas, kantong teh ini bisa melepaskan ribuan partikel mikroplastik ke dalam minuman kita. Makan pakai styrofoam. Wadah ini bisa mengeluarkan zat berbahaya saat terkena makanan panas, mencemari makanan dengan partikel plastik. Sedotan plastik terlihat sepele, tapi sedotan plastik yang terdegradasi bisa berubah menjadi mikroplastik yang masuk ke lingkungan dan akhirnya ke tubuh kita. Kosmetik dengan microbeads, scrub wajah atau pasta gigi dengan butiran plastik kecil ini bisa masuk ke saluran air dan sulit terurai. Pakaian berbahan polyester atau nilon. Setiap kali dicuci, pakaian ini bisa melepaskan ribuan serat mikroplastik ke air limbah yang berakhir di laut. Air minum dalam kemasan plastik. Penelitian menunjukkan bahwa botol plastik dapat melepaskan mikroplastik ke dalam air yang kita minum, apalagi jika terkena panas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Saring air minum untuk mengurangi partikel plastik. Pilih makanan dari sumber yang lebih bersih dan alami. Daur ulang sampah plastik dan buang dengan benar. Dukung kebijakan pengurangan plastik di Indonesia. Mikroplastik mungkin tak terlihat, tapi dampaknya nyata. Jika kita tidak berubah, bukan hanya lingkungan yang hancur, tapi juga kesehatan kita. Mulai dari sekarang, katakan tidak pada plastik sekali pakai dan selamatkan masa depan kita.